damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu kita pada hari ini, Minggu Quasimodogeniti, saya akan membacakan firman Tuhan menjadi renungan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini dan mungkin terus di dalam sepanjang kehidupan kita. Yang tertulis di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 6, saya akan membacakan untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, ayat 2 tadi dikatakan, seperti rusa merindukan sungai. Di dalam perikop ini, kenapa digambarkan rusa? Rusa itu adalah hewan yang jinak, yang baik, terus hidupnya tergantung dengan air. Jadi kemanapun dia hidup, kemanapun dia pergi, pasti selalu mencari air. Karena air adalah sumber kehidupannya, sumber kebutuhan utama di dalam kehidupannya. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, kata pemazmur pada saat ini. Dia merindukan Allah karena dia merasa Allah lah satu-satunya sumber kehidupan di dalam kehidupannya. Karena Allah lah sumber kekuatan, pertolongan di dalam kehidupannya. Pada perikop ini, nats ini dituliskan Bani Korah katanya, keturunan Korah. Di mana pada waktu itu mereka di dalam suatu penindasan, di mana mereka di dalam pembuangan. Mereka diusir dari tanah tanah airnya, dan mereka dibuang dan dijajah. Kalau zaman kita dulu, mereka ditindas, mereka hidup di situasi kehidupan yang sangat tertekan, yang tidak bebas, dan ditindas oleh para penguasa pada waktu itu. Tentu di dalam situasi kondisi, di dalam penderitaan yang seperti inilah, membuat pemazmur berseru-seru kepada Tuhan. Tentu ketika dia berseru kepada Tuhan, tidak karena dikatakan orang seperti ini, tidak. Tetapi karena ada kedekatan batin, kedekatan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah, sehingga dia percaya Allah dapat menolong dia di dalam menghadapi persoalan kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau pemazmur, orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupannya, tentu dia mencari dan berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mengenal atau tidak mau tahu akan Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan, dia akan mencari pertolongan dari dunia ini. Dia akan mencari pertolongan dari apa yang dia miliki. Baik itu harta miliknya, baik itu para anak-anak atau keturunannya. Kalau bahasa Batak, pinopar natorop, kan gitu. Dan manusia, dia selalu mengandalkan pertolongan-pertolongan yang datang dari dunia ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu tidaklah menjadi pertolongan yang kekal. Pertolongan itu adalah sementara. Karena apa? Di dalam Yesaya 2 ayat 22, pertolongan manusia itu diibaratkan seperti hembusan nafas.
Itu nanti bisa kita baca di rumah kita. Yesaya 2 ayat 22. Ibaratkan seperti hembusan napas. Kalau kita lihat, atau kita pernah ke kaca di kaca jendela gitu, kita hembus gini, ada uapnya ya, dan tidak lama itu akan hilang. Orang-orang seperti saya yang pakai kacamata mungkin sering melakukan meniup kacamata seperti ini, lalu dilapkan karena ada uap di sana. Dan uap itu tidak berlangsung lama, dia akan hilang. Pertolongan manusia pun itu sementara. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Pertolongannya itu hanya sementara saja. Dan orang yang dia tolong pun akan kembali mengalami kesukaran. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5, apa dikatakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hanya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia yang lain. Terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya dan hidupnya jauh daripada Tuhan. Inilah yang diingat oleh pemazmur. Dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia tahu dan mengenal Tuhan begitu baik dan sangat baik. Dan kita pun harus percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan menyiapkan apa yang kita perlukan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana Tuhan. Hidup kita sudah diatur di dalam set plan-nya Tuhan, dicetak birunya Tuhan. Tapi kenapa kita sering mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan? Seolah-olah Tuhan itu salah, seolah-olah Tuhan tidak membuat rancangan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena kitalah yang mengubah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungai itu adalah aliran air. Air adalah sumber kehidupan. Air adalah kebutuhan utama semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Termasuklah kita manusia. Para ahli mencatat, kalau manusia bisa hidup tidak makan itu 2, 3, paling lama itu sampai 4 minggu. 1 bulan. Tidak makan. Dia masih bisa bertahan hidup. Walaupun kondisinya mungkin sudah sangat sekarat. Tapi di dalam penelitian para ahli pun, manusia hanya bisa bertahan hidup tidak minum. Untuk tidak minum, manusia hanya bisa bertahan 4-7 hari. Paling lama mungkin, dan itu sangat kecil sekali kemungkinan, sampai 10 hari saja. Artinya, tanpa makan manusia masih bisa bertahan hidup lebih lama. Lain halnya tanpa air, tanpa minum, manusia tidak bisa bertahan hidup hidup lebih lama. Ya. Jadi air itu adalah kebutuhan utama, kebutuhan pokok di dalam kehidupan manusia untuk bisa bertahan hidup. Tanaman tanpa air dia akan kering. Kalau kita kurang minum, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bisa dehidrasi. Beberapa hari yang lalu anak saya, baru saya si Apudan itu mengeluh, "Inong, ini bibirku kenapa kering? Pecah-pecah," katanya. Terus saya bilang, "Kamu itu kurang minum, Nak." Lalu dia mau janji minum banyak, saya suruh dibuat air minum di dalam botol. Janji 1 hari harus habis 2 botol. Kurang lebih lah itu 2 liter, Amang-inang ya. 1 hari dia coba, memang belum sembuh. Tetapi keringnya itu sudah berkurang dan tidak sakit lagi. Dan hari kemarin dia bersukacita dan dia bilang, "Inong benar, bibirku sudah sembuh," katanya. Itulah. Tanpa air kita akan sakit. Tanpa air kita akan kering. Seperti itulah hidup orang percaya. Air itu samalah dengan Tuhan. Artinya bisa kita miripkan ya. Tanpa Tuhan, orang percaya hidupnya akan kering. Tanpa Tuhan kita akan gersang. Tanpa Tuhan kita akan mati.
Tidak ada keselamatan di dalam kehidupan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Itulah makanya jiwaku merindukan engkau seperti rusa merindukan sungai. Kita mengharapkan Tuhan, merindukan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan. Tanpa Tuhan hidup kita kering, tanpa Tuhan hidup kita gersang. Hidup yang kering, hidup yang gersang adalah seperti apa Bapak Ibu? Dia pesimis, muram-muram dele. Lalu apa? Negative thinking terus, berpraduga terus, menyalahkan orang terus, selalu negatif yang ada di dalam pikirannya. Menyerah, lemah, yaitu orang yang kering hidupnya penuh dengan kedengkian, amarah, cemburu dan lain sebagainya. Itulah orang yang kering, orang yang jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya orang yang terus dekat dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Ada kehangatan, ada kesejukan ketika orang dekat dengan dia. Dia selalu memancarkan damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Quasimodogeniti. Namar lapatan songon poso-poso naik baru tubuh. Seperti bayi yang baru lahir. Kalau di ayat selanjutnya, songon poso-poso naik baru tubuh na mauas disusu na tama. Yang merindukan susu yang murni dan rohani. Songon poso-poso. Kematian dan kebangkitan Yesus. Ini adalah keselamatan bagi orang-orang yang setia. Kematian dan kebangkitan Yesus melahirkan kembali kehidupan yang baru orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang baru lahir atau bayi yang baru lahir tentulah mengandalkan orang tuanya untuk kelangsungan hidupnya. Hidupnya tergantung kepada orang tuanya. Orang tuanya akan memberikan dia susu yang baik, memberikan dia makanan yang terbaik, gizi yang terbaik. Seperti itulah kita, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang sudah diperbaharui di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diperdamaikan di dalam kematiannya. Tentu kita pun haruslah mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya, yang menyandarkan kehidupan kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kita percaya orang tua yang baik akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Demikian juga hidup kita yang mengandalkan ke Tuhan di dalam hidup. Kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika anak-anak Tuhan dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita terlepas dari pencobaan. Bukan berarti orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Tapi justru sebaliknya, makanya orang bilang sering, "Buasa te nang pandita, lam jonok iba tutuhani, lam doho tiba dia kapakobasion di tengah-tengah ni huria, buasa te, lam gudang hamaolon, niado pandingoluon." Semakin banyak pergumulan, semakin banyak kesulitan. Kenapa? Iya, karena memang itu harus kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah tandanya kita masih hidup. Kenapa kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan amanginang dalam hidup ini? Karena disitulah proses pemurnian iman kita. Pencobaan, kesulitan, pergumulan hidup terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu adalah satu ujian iman yang akan membuat iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, kita semakin percaya kepada Tuhan. Bukan berarti ketika kita dekat sama Tuhan, maka kita tidak menghadapi persoalan hidup. Apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 1, maaf amanginang ya. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 saya akan baca untuk kita. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu adalah proses pemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Kemurnian emas pun harus diuji dengan api. Apalagi lah kita orang-orang yang percaya. Iman kita ini harus diuji. Kita ini harus dibuktikan. Sungguh gak kita percaya? Atau manang naholan hata do? Bagaimana Tuhan menguji iman kita? Ya kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan. Sekarang ini semua kita sedang bergumul. Semua orang sekarang seolah-olah sedang sakit. Ya, kita memang sedang sakit. Sekarang semua orang sakit, dan bukan hanya orang-orang yang tidur di rumah sakit saja atau yang sedang dirawat di rumah, tidak. Seperti Amang dan Ina, saudara-saudara kita jemaat HKBP Tangerang Kota yang sedang sakit. Bukan hanya mereka yang sedang sakit, kita pun sekarang sedang sakit. Kenapa Amang Inang? Sakit itu bukan hanya sakit jasmani saja, tetapi sekarang banyak orang sakit pikiran, perasaan, karena situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Pandemi COVID-19 ini membuat orang seperti sakit. Kemarin saya lihat di media sosial, ini apa karena dia sudah sakit atau memang menghibur diri atau gimana ya? Lalu dia buat seolah-olah ini dia sedang di dalam pesawat, kan gitu. Dalam pesawat sambil dia minum kopi, lalu dia melihat seperti ini. Ternyata dia menonton mesin cuci. Dalam mesin cuci itu dia buat tab awan, gambar awan. Jadi kan mesin cuci yang pintu depan ini kan bulat tuh. Nah, jadi seperti jendela pesawat. Dia lihat ke sana. Pertama disorot hanya itu. Jadi memang seolah-olah seperti dia di dalam pesawat. Ternyata dia hanya melihat mesin cuci sambil minum kopi duduk di lantai di dapur rumahnya. Jadi memang apa itu hanya sekedar lelucon, atau itu memang gambaran kehidupan manusia sekarang yang sudah semakin banyak terganggu. Ya, situasi ini memang membuat kita seperti sakit. Kita mendengar orang sakit, kita merasa ya ampun Tuhan, sebentar kita lemah, sebentar kita sepertinya kekurangan kekuatan kita, kan gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh pemazmur pada firman Tuhan untuk kita hari ini adalah ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi kesulitan, teruslah mencari Tuhan. Berseru-serulah, teruslah merindukan Tuhan di dalam kehidupan. Sekalipun musuhku bertanya, di manakah Tuhanmu? Di dia do di Batam. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, seolah-olah persoalan ini menanya di mana Tuhanmu? Di dia do di Batam. Tetapi kita harus kuat. Kita harus percaya, kita akan menang, kita akan mengganti semua ratap tangis kita dengan nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, amin. Kita harus mengganti itu semua dengan nyanyian pujian syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan keluarga, berdoa, ketika kita akan kembali nanti bisa beribadah di tengah-tengah gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, percayalah, seperti minggu kita, topik minggu kita pada hari ini. Jiwaku haus kepada Tuhan. Mauas dotondikku tu debata. Biarlah kita terus menantikan keselamatan, kemenangan yang datang daripada Tuhan. Tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah gelisah, tidak pernah berputus asa ketika kita menghadapi pencobaan. Karena saat ini iman kita sedang dimurnikan. Saat ini iman kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi iman yang tangguh, iman yang teguh dan percaya setia kepadanya. Amang Inang aka ruas nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah kita rayakan, yang sudah ngata halason di parngolota tajakon mai di bagasan las neroha. Kematian dan kebangkitan Yesus itu, kematiannya
tidaklah satu pekerjaan yang sederhana-sederhana. Itu adalah pekerjaan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Kalau orang mengatakan bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu, lebih daripada menyembuhkan, lebih daripada menyembuhkan sakit penyakit badan kita ini, bilur-bilur Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit mah kita, tidak hanya menyembuhkan sakit ada bisul kita, tidak hanya menyembuhkan sakit liver kita, tidak hanya menyembuhkan sakit jantung kita, tidak hanya menyembuhkan saraf kejepit dan lain sebagainya yang kita derita di dalam tubuh kita ini. Tidak hanya itu, tetapi lebih daripada itu, kematian Yesus menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan hidup dan jiwa kita. Sehingga saat Maranatha tiba, kita menang dan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Amin. Tetap teguh, tetap kuat, dan percaya kepada Tuhan. Teruslah merindukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah lengah, jangan pernah lemah. Percayalah, Tuhan akan menolong dan menguatkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang menunggu dan sedang menguji hati iman kita untuk tetap teguh dan percaya. Sekalipun kita diperhadapkan dengan kesulitan, sekalipun musuh kita bertanya, di manakah Allahmu? Orang yang percaya akan terus tahan, akan terus setia di dalam menantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang kita menghadapi banyak pergumulan, banyak kesulitan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Saya akan menyanyikan lagu dari buku ND 711 untuk kita, ayat 5, 6, dan 7. Inilah kekuatan kepada kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada dan terus ada bersama-sama orang yang percaya. Gantilah tangisan dengan nyanyian pujian. Dan percayalah, Tuhan akan menolong anaknya. Tuhan akan menolong kita. Oh partano batu aku dang bingoton muau ailam ganda saku mo disaki musuau ai holy kupe nang magopu dosudi alasai di dok musuhku tung di dia de batamu maheu holi-holita, sakit, lemah, tidak kuat. Ketika persoalan-persoalan hidup itu datang, persoalan-persoalan itu seolah-olah tertawa dan menari-nari, menanya, di dia dode batam. Jangan takut, Tuhan ada dan dia terus ada untuk orang-orang yang percaya. Amin. Ayat 7. Kukimi ale tondiku tumbe sama
Percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah air kehidupan yang memberi kehidupan dan keselamatan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan. Biarlah kami boleh berjalan di dalam pergumulan ini dan kami boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus merindukan-Mu. Kami terus berharap pertolongan-Mu untuk memenangkan dan menyelamatkan kami, melewatkan semua penderitaan hidup ini. Dan kami boleh bersorak-sorai, bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami. Dan kami boleh berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu. Kami merindukan-Mu Tuhan. Kami merindukan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Lalukanlah semua ini, bala ini, penderitaan ini daripada-Mu. Kuatkan dan menangkanlah kami. Demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu yang terbaring sakit. Tuhan, kami memohon di dalam kerendahan hati. Jamahlah mereka satu persatu Tuhan di dalam cinta kasih-Mu. Dan biarlah mereka boleh kembali pulih. Pulang ke rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga yang mereka rindukan. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kepadamu-lah kami meratap. Kepadamu-lah kami memohon. Berikanlah yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami boleh pulang membawa sukacita dan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami semua yang bergumul karena pandemi COVID-19 ini. Banyak kesulitan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat-Mu mungkin sekarang mereka sulit untuk bertahan hidup. Sulit untuk mendapatkan makanan. Sulit untuk mendapatkan kebutuhan kehidupannya. Tuhan, kami mohon kepada-Mu. Kuatkanlah kami. Kuatkanlah seluruh jemaat-Mu untuk boleh melewatinya. Dan berikanlah yang terbaik untuk mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh melewati badai ini dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Dan mereka bersorak-sorak di dalam sorak-sorai kemenangan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.